Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan belajar dari Injil Markus ya. Nah, ayat yang diberikan kepada kita pada hari ini itu panjang. Tentu saya tidak akan baca semuanya, yaitu dari Markus pasal yang kedua. Sebagian sudah kita khotbahkan, sudah kita bicarakan minggu yang lalu saat merayakan Mother's Day, yaitu Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ya. Jadi panjang ya. Bayangkan seluruh Markus pasal 2 plus 6 ayat dalam Markus pasal yang ketiga. Tapi saudara, pembagian ini tidak asal-asalan ya. Kenapa kok dibagi seperti ini? Minggu lalu saya sharing waktu kita merayakan Mother's Day bahwa kisah mujizat dari orang yang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah itu adalah salah satu cerita yang saya paling ingat dari sekolah minggu yang pernah saya ikuti waktu saya masih kecil dulu. Tapi saudara, bukan hanya itu, ya. Kisah ketika orang lumpuh diturunkan dari atap ke bawah itu adalah pertama kali ada ada eh, insiden yang dicatat oleh penulis Injil. Karena peristiwa itu adalah untuk pertama kalinya bibit pertentangan antara orang Yahudi dan Yesus dimulai. Oleh sebab itu mujizat orang yang turun dari atap itu, yang orang lumpuh itu juga dicatat oleh Matius, juga dicatat oleh Lukas. Dan baik itu Matius, Markus ataupun Lukas mencatat peristiwa itu sebagai permulaan dari konflik antara Yesus dengan orang Yahudi. Masih ingat minggu lalu ya? Orang Yahudi bertanya, siapakah orang ini kok bisa mengampuni dosa? Dia pasti menghujat Allah. Itu pertama kali. Jadi sebelum mujizat orang lumpuh turun dari atap, kita tidak melihat ada konflik antara orang Farisi, orang Yahudi dengan Yesus. Tapi itu adalah peristiwa pertama kali orang Farisi mulai bertanya-tanya. Pertanyaannya bukan bertanya apa, tapi bertanya dengan suspicious, dengan curiga. Orang ini pasti menghujat Allah. Gitu ya. Nah, saudara, dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai Markus pasal 3 ayat 6, itu ada 5 peristiwa. Saya tidak akan baca, cuma saya mesti sebut gitu ya. Ada 5 peristiwa, ada 5 paragraf, ada 5 perikop. Perikop pertama yang tadi yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Ya, orang Yahudi bertanya, siapa orang ini? Dia pasti menghujat Allah. Kok dia bisa mengampuni orang berdosa? Gitu ya, itu ayat 1 sampai ayat 12. Kayak kacamata dulu ya. Ya. Peristiwa yang kedua adalah Lewi. Lewi itu Matius, ya, dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, dan setelah itu Yesus makan-makan dengan Lewi dan teman-temannya. Saya cerita pernah berapa minggu yang lalu, pemungut cukai itu dijuluki sebagai the sinners, ya, dibenci oleh orang Yahudi karena apa? Mereka itu orang-orang Yahudi tapi bekerja untuk kerajaan Romawi, ya, banyak korupsinya, ngambilin pajaknya orang-orang Yahudi untuk dipersembahkan kepada pemerintah Romawi. Jadi orang Yahudi tidak suka sama mereka, kayak anteknya orang asing gitu ya, mengumpulkan duit kita tapi diberikan kepada kepada kerajaan Romawi, dibenci, disebutnya sinners. Maka itu orang Farisi melihat itu, nanti kalau dibaca dia bilang, loh ini orang siapa kok makan sama orang berdosa. Jadi orang Farisi tidak bilang, loh kok dia makan sama pemungut cukai, enggak. Dia bilangnya kenapa orang ini makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Masih ingat jawaban Tuhan Yesus ya, aku datang bukan untuk orang sakit, untuk orang sehat. Tapi aku datang untuk orang sakit, ya. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk mencari orang berdosa. Ya, itu konflik kedua. Lalu yang ketiga, setelah peristiwa Lewi dipanggil dan makan-makan bersama dengan Tuhan Yesus, mengenai puasa, ya puasa. Orang Farisi bilang begini,
murid-murid Yohanes gitu ya, dan orang-orang Yahudi puasa. Kenapa kok murid-muridmu nggak puasa? Gitu ya. Lalu masih ingat jawaban Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang, kalau misalnya mempelai laki-laki itu ada di sini, dan sahabat-sahabat mempelai ada di sekitarnya, mana mungkin mereka itu berpuasa. Ya, tapi nanti ada waktunya di mana mempelai laki-laki akan diambil dan mereka harus berpuasa. Lalu Yesus nambahin lagi dengan satu perumpamaan yang ya saya yakin Bapak Ibu sering dengar tapi sebetulnya tidak mudah itu, yang mengatakan bahwa kalau kantong anggur yang lama ada robeknya, ya, atau kain ada robeknya. Sorry, ini ada dua perumpamaan. Kain ada robeknya, misalnya celana ini robek, celana yang tua. Lalu kita mau tempel dan tembelannya itu kain yang baru, maka semakin besar koyaknya. Demikian juga dengan kantong anggur. Nah, tadi saya mix tuh, kantong anggur. Kantong anggur yang lama kalau dikasih anggur yang baru rusak, gitu ya. Itu jawaban Tuhan Yesus tentang puasa. Nah, setelah itu ada lagi peristiwa. Ini peristiwa yang keempat, yaitu pada suatu hari Sabat. Hari Sabat, tahu ya hari ini kalau yang menerima apa itu renungan harian yang saya tulis ya mengenai perintah yang keempat supaya kita menghormati hari Sabat. Ya, orang Yahudi tidak melakukan apa-apa. Ketika berjalan, murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum. Ya, kemudian orang-orang ini, orang-orang Farisi terutama ya, kita sebutnya in general Yahudi, tapi orang-orang Farisi bertanya, loh, kok murid-murid Tuhan Yesus kok memetik gandum pada hari Sabat? Lalu jawaban Tuhan apa? Ya, hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan anak manusia, katanya anak manusia itu Tuhan Yesus sendiri, adalah Tuhan di atas hari Sabat. Lalu peristiwa yang terakhir, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang tangannya sakit, gitu kan? Wah, dites sama orang-orang Farisi. Dia nyembuhkan nggak nih? Kalau dia nyembuhkan, dia melanggar Taurat nih, kata orang-orang Farisi. Yesus tahu pikiran dalam hati orang-orang Farisi. Yesus tanyanya apa? Ya, dia tanyanya, saya baca nggak apa-apa nih ya, saya baca ini karena ayatnya saya senang sekali ayat yang keempat. Kemudian pasal 3 ayat keempat. Kemudian katanya kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja, ya, tidak berani ngomong lagi. Lalu Tuhan menyembuhkan orang itu. Nah, saudara, dari kisah-kisah ini kita melihat 5 kisah ini melihat semua pertentangan, konflik antara Tuhan dengan orang Farisi. Yang pertama adalah orang Farisi mencurigai, menuduh Tuhan Yesus, menghujat Tuhan, menghujat Bapa. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa dia mengampuni dosa orang yang lumpuh tadi. Ya. Yang nomor 2, orang Farisi bilang, ini hamba Tuhan kok makan-makan sama orang berdosa. Ya. Dalam hal ini, yang dilanggar oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang Farisi adalah hukum yang sangat penting dalam Taurat, yaitu mengenai clean dan unclean. Itu sangat penting dalam hukum Taurat. Ya, yang unclean siapa? Ya, yang unclean misalnya orang yang sakit pendarahan. Ya, sama dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Kalau misalnya seorang wanita misalnya sedang datang bulan itu unclean misalnya ya, ada semua dalam perjanjian lama. Orang cacat unclean ya, contohnya misalnya kalau kita ingat Perang Dunia Kedua yang dibunuh sama Hitler bukan hanya orang-orang Yahudi tapi orang-orang yang cacat yang dianggap oleh Hitler tidak berguna juga dibunuh ya. Ada hukum clean dan unclean. Orang sakit kusta ya itu unclean, tidak suci begitu ya, najis. Nah, bahasa Alkitabnya itu najis. Ini Tuhan Yesus duduk bersama dengan orang-orang najis, itu yang dilanggar. Tadi dia mengumamakan dirinya sebagai bukan mengumamakan, tapi dia acting as God, forgiving,
orang yang cacat, sekarang dia bersama-sama makan dengan the unclean, dengan orang-orang najis, gitu ya. Yang ketiga, ada ibadah puasa masuk dalam hukum Taurat, dilanggar sama Tuhan Yesus. Ya, pelanggarannya banyak banget ini ya. Menghujat Tuhan, hukum clean dan unclean dilanggar. Puasa juga dilanggar. Orang-orang Yahudi berpuasa dilanggar sama Tuhan Yesus. Wah, ini berani mati ya, ibadah. Dan yang keempat dan kelima, hari Sabat. Hari Sabat dilanggar juga sama Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa. Lima-limanya ini melanggar. Nah, hukum Taurat, kita mungkin kalau ditanya hukum Taurat itu apa, mungkin kebanyakan dari kita mengatakan, oh hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah. Ya, yang sekarang kita sedang bahas dalam devotion dari hari ke hari. Oke, it's not wrong, tidak salah untuk mengatakan itu juga, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Hukum Taurat itu banyak sekali, tidak cuman itu 10 itu ya, 600 lebih gitu ya. Nah, hukum Taurat itu dibagi 3 ya, kontennya dibagi 3 ya. Konten yang pertama itu yang morality. Ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, itu moralitas ya. Ya, moralitas. Jadi kalau kamu membunuh dianggap berdosa, kalau kamu mencuri dianggap berdosa, kalau kamu berzinah dianggap berdosa, mengucapkan saksi dusta dianggap berdosa dan seterusnya. Itu yang bersifat moralitas. Yang kedua, yang penting dalam hukum Taurat adalah mengenai clean dan unclean. Penting sekali, maka itu dalam imamat dibahasnya panjang banget. Kalau ini clean, kalau ini unclean, bagaimana caranya supaya dia clean? Harus nunggu beberapa hari. Kalau seorang ibu melahirkan, sampai kapan dia kemudian menjadi clean, dan seterusnya itu dibahas dengan detail sekali. Kalau orang duduk di gereja atau di sinagog, kemudian orang itu pergi nih, orang yang unclean itu pergi misalnya, dan kemudian ada orang duduk di situ, dia menjadi unclean. Padahal dia tidak bersentuhan dengan orang itu misalnya ya. Jadi yang kedua mengenai clean dan unclean, dan yang ketiga itu mengenai ritual ibadah dan hari-hari penting. Hari raya Pondok Daun, hari raya Paskah, hari raya apa, ritual puasa, hari Sabat, itu semua bagian dari Taurat, 3 itu gitu ya. Nah, hari ini yang kita lihat ada konflik antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dalam 2 hal, yaitu dalam hukum clean dan unclean, serta dalam ritual dan hari-hari penting. Semuanya dilanggar oleh Tuhan Yesus. Nah, poin yang pertama, ya seperti biasa, poin yang pertama, apa yang kita bisa belajar dari sini? Karena tema kita dari Injil Markus adalah Who is this Jesus? Ya, di sini Yesus mengklaim, ya, Yesus mengklaim bahwa, saya pakai kata ini kata yang paling baik yang saya bisa temukan. Yesus mengklaim bahwa dia itu supreme, ya, atau dia mengklaim his supremacy, tahu supreme ya. Kalau di Indonesia itu ada di kota ada pengadilan negeri, di provinsi ada pengadilan tinggi, ya. Lalu ada Mahkamah Agung, Supreme Court, ya, on the top, udah levelnya top. Kalau mau menolak keputusan pengadilan negeri, banding ke tinggi. Kalau di tinggi belum puas, banding ke Mahkamah Agung. Final jawabannya, ya sudah final tuh, paling tinggi. Saya yakin di Kanada juga ada itu ya, Supreme Court, ya di mana-mana ada yang namanya Supreme Court. Dia on the top, di atas gitu ya, di atas dari hukum-hukum yang tadi dilanggar gitu ya. Nah, tentu orang kemudian bertanya, ini pertanyaan yang klasik. Apakah Tuhan itu menghapuskan hukum Taurat? Dia sendiri mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak di Injil Markus, di Matius tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Ya, Tuhan Yesus itu menggenapinya atau memberikan arti yang baru di dalam konteks yang baru. Saya tidak mau bikin saudara-saudara terlalu pusing, tapi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa semua hukum-hukum itu asalnya itu dari Dia. Dia itu adalah yang memberikan hukum. Jadi dia ada di atas hukum. Sama juga di Indonesia, di Kanada. Misalnya di Indonesia ada hukum. Hukumnya apa? Ya, kalau
melanggar lalu lintas misalnya, ini yang paling gampang ya, kena tilang atau kalau nggak bisa bayar ya di penjara, kalau nyolong ayam misalnya di penjara. Hukum yang ada di situ, hukum pidana itu tidak bisa bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Biasanya namanya katakanlah undang-undang ya, yang paling bawah nggak bisa bertentangan dengan di atasnya, mesti nurut yang undang-undang. Setiap undang-undang yang dibuat atau yang setingkat dengan itu, ini kok kuliah mengenai Indonesia ya, atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden ya yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya lagi. Apa misalnya Undang-Undang Dasar ya, tidak boleh bertentangan, ada yang di atasnya lagi. Nanti barangkali saya tidak tahu Undang-Undang Dasar sama Pancasila tinggian mana gitu ya. Ada rootnya, ada akarnya begitu ya. Jadi di bawah makin ada hierarkinya begitu, ada hierarkinya. Nah, saudara, apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa puasa tidak penting? Oh, bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus bukan mengatakan puasa tidak penting, bukan. Apakah Tuhan Yesus mengatakan hari Sabat tidak penting? Bukan itu. Buktinya hari ini kita devotion kita berbicara mengenai pentingnya hari Sabat ya. Tuhan Yesus bukan mengatakan bahwa hari Sabat tidak penting gitu ya, tapi ada hierarkinya. Saya beri contoh misalnya ya, saya beri contoh. Boleh nggak kita memukul orang? Boleh nggak kita memukul orang? Nggak boleh ya. Consider bad ya. Bagaimana kalau kita mukul anak kita ya, meskipun yang namanya spanking itu bisa diperdebatkan. Bagaimana kalau kita memukul anak kita karena kita sadar bahwa kalau dia anak kita pukul, nanti besarnya dia bakal jadi rusak misalnya. It's a different story, right? Mukul memang negatif, gitu ya. Tapi kalau kita melihat masa depan dia, bukan karena kita kejam dan ingin menyakiti dia, maka hukumnya jadi berbeda. Ada sesuatu yang lebih tinggi hierarkinya, ya. Misalnya speeding, ya. Speeding boleh nggak? Nggak boleh kan, aturan polisi nggak boleh. Kalau ada polisi ditilang kita, bisa harus membayar berapa? Mungkin $100, mungkin $200 kalau kita speeding, betul nggak? Ya, tapi bagaimana kalau ada sesuatu yang sifatnya emergency antara hidup dan mati? Bagaimana? Ada sesuatu hierarki yang di atasnya. Ya, kita bukan lagi urusan speeding, tapi urusan menyelamatkan nyawa. Tadi waktu hari Sabat Tuhan tanya, lebih benar yang mana? Menyelamatkan nyawa atau mencelakai orang? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan mengatakan hari Sabat tidak penting, tapi ada hierarki yang lebih tinggi yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang tingkatnya di bawah itu harus submit kepada yang di atasnya, begitu ya. Saya pernah nonton satu dokumentari gitu ya. Ada orang yang hampir mati karena dia di tempat yang dingin dan berhari-hari tidak mendapatkan rescue, tidak mendapatkan pertolongan begitu. Dan orang itu sudah bilang aku udah capek dan ngantuk sekali, ya enggak makan, kalau malam suka kurang tidur karena takut ada binatang buas. Dia bilang aku ngantuk. Lalu ada temannya di situ, temannya yang juga kecapean, dia angkat tangannya ditampar temannya, cepret gitu ya, sakit nggak? Ditampar gitu. Mau nggak nampar teman gereja? Waduh, bisa perang ya. Tapi dia bilang kalau dia tidur, dia akan tidur selamanya. Kalau masih mau survive, ya mesti bangun. Kalau tidur berhari-hari nggak makan, keadaan dingin, berhentilah jantungnya, ditampar sama temannya, akhirnya survive. Jadi saya ada hierarki begitu ya. Nah, celakanya apa yang dilihat oleh orang-orang Yahudi, yaitu Sabat, puasa, itu didewakan sama orang-orang Yahudi as if itu ada sebagai hukum yang supreme. Padahal dalam kacamata Tuhan Yesus itu yang paling low, levelnya the lowest gitu ya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan itu tidak penting, tetapi itu at the lowest level. Ada hukum-hukum yang di atasnya yang secara hierarki itu lebih tinggi di atasnya dan lebih penting. Dan Tuhan Yesus mengklaim dirinya above all, dia itu supreme, dia di atas. Ya, dengan mengampuni dosa,
Dia mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Pada waktu tadi kita membahas mengenai hari Sabat, Tuhan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Ingat loh, yang menetapkan hari Sabat itu Tuhan loh. Kalau masih ingat ya, renungan hari ini dibaca lagi, devosi hari ini, yang menetapkan hari Sabat bukan gereja. Gereja bukan bilang, hari Minggu harus libur ya ke gereja ya, bukan. Tuhan yang menetapkan hari Sabat dalam Keluaran pasal ke-20 ya. Maka itu Yesus mengatakan anak manusia, dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang supreme, dia di atas segala hukum buatan manusia. Nah, saudara, sekali lagi terakhir sebelum kita moving kepada poin yang kedua, bahwa hukum atau ritual keagamaan semuanya itu penting, ya. Ibadah ke gereja itu penting. Jangan bilang Pak Eri mengajarkan bahwa ibadah ke gereja tidak penting, ya. Tentu sekarang sulit ya karena pandemi, tapi bukan itu. Ibadah ke gereja penting, puasa itu penting, saat teduh itu penting, doa itu penting, apalagi ritual apalagi. Baptisan, penyerahan anak, semuanya penting. Meskipun barangkali kita mengatakan semuanya itu symbolize our faith, our relationship to God, tapi semua itu penting. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah the supreme. Kalau kita menjadikan hukum-hukum yang di bawah itu menjadi Tuhan, seperti orang Farisi, kita akan menjadi salah. Kita tidak menyembah hukum, tapi kita menyembah the supreme law maker, which is God Himself. Ya, itu yang pertama kita belajar. Masih semangat? Masih semangat ya. Yang kedua ya. Ternyata Tuhan kita yang supreme, yang hebat, yang luar biasa ini punya misi. Nah, sekarang kita baca nih ya. Tadi saya overview. Mari kita lihat pasal yang kedua dari Injil Markus ya. Mulai ayat yang ke-16 ya, ayat 16 dan ayat yang ke-17, 2 ayat kita baca. Pada waktu ahli-ahli Taurat ya dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ya, ini menarik saudara ya. Menarik karena apa? Tuhan kita itu the lawmaker, atau dia mengklaim dirinya sebagai God who forgive, yang punya power untuk mengampuni dosa. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Itu kalau dia ngomong seperti itu, orang-orang Farisi itu panas ya. Kita tidak merasa, tapi orang Farisi itu orang Yahudi, ahli Taurat itu dalam hatinya panas ya. Mungkin kalau film kartun itu kepalanya keluar asapnya gitu. Mendidih gitu ya. Loh, ini siapa ini ya, Tuhan Yesus kok kurang ajar banget ini ya. Ini betul-betul kalau mau hari ini dikatakan betul-betul menista agama, kira-kira begitu ya, dalam anggapan orang-orang Farisi begitu. Nah, tapi yang menarik, Tuhan yang begitu besar ini ya, itu punya misi yang juga besar, tapi misinya itu kalau saya boleh katakan, bukan saya firman Tuhan, kalau kita belajar dengan baik, misinya itu adalah menjangkau atau mencari atau memanggil orang-orang yang saya sebut dalam bahasa kita, bukan saya menyebut, tapi dalam bahasa kita adalah orang-orang yang marginal. Ya, tadi saya sudah katakan, semua dalam 5 episode ini, mereka adalah unclean, orang cacat. Ya, nah ini kita perlu belajar lebih dalam. Orang cacat, unclean. Tadi saya sudah beri contoh seperti zaman Hitler, Perang Dunia Kedua. Ya. Kemudian pemungut cukai, orang berdosa, unclean, gitu ya. Kemudian hal berpuasa. Saya tanya, kenapa
Pertanyaan saya nih, kenapa misalnya murid-murid Tuhan Yesus kok tidak berpuasa, padahal orang Yahudi berpuasa? Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Jawabannya lapar dong. Tahu nggak? Ya, ya kalau saudara hidupnya sehat, makanan tersedia, rutin ada, ya oke lah kita puasa ya, karena sudah sahur dan kemudian nanti ada buka puasa sore, jadi dari pagi sampai sore atau sampai nanti matahari terbenam kita puasa. Karena apa? Kita sudah persiapan dengan makan pagi dan nanti pada waktu buka sudah ada makan malam ya. Jadi kita oke. Tapi kalau orang nggak tentu sehari atau 2 hari makan, ya jalan-jalan terus sama Tuhan Yesus, nggak punya income gitu ya, lalu disuruh puasa, jawaban kita apa? Wah, aku ini udah puasa terus loh, meskipun bukan di hari puasa ini makan aja nggak menentu ya, jangankan makan apa namanya 3 kali sehari, kadang-kadang mungkin 3-4 hari nggak makan barangkali. Ya, jadi ada pertanyaan seperti itu. Sama halnya kalau pernah ingat, Tuhan Yesus pernah dikritik. Dikritiknya begini, murid-murid Yohanes dan orang Yahudi sebelum makan membasuh tangannya. Murid-muridmu kok tidak membasuh tangannya, gitu ya. Loh, jawabannya apa? Lapar. Sama dengan tadi. Kenapa kok tidak puasa? Lapar. Kalau membasuh tangannya dulu, baru ke meja makan, udah hilang makanannya. Nggak jadi makan, lapar terus nanti kan. Ya, kira-kira ceritanya gitu ya. Jadi, saudara, ini orang-orang lapar, orang-orang yang tidak berkecukupan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang marginal. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Ya, sudah tidak mikir lagi ini Sabat atau tidak Sabat ya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan pada waktu itu makan. Orang-orang yang belum tentu bisa makan setiap hari atau bisa makan dengan cukup 3 kali 1 hari. Orang-orang marginal dan tentu yang terakhir adalah orang yang sakit. Ya, pada pasal 3 ayat 1 sampai 6 kembali dia adalah orang yang disebut yang digolongkan sebagai bagian dari unclean, ya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, dia punya misi untuk menjangkau orang-orang yang the lowest of the lower community. Wah, itu sudah susah ngomongnya ya. The lowest of the lower community. Itu adalah target dari misi Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu jangan salah mengerti ya. Apakah Tuhan tidak ingin supaya orang-orang kaya bertobat? Tentu dia juga senang orang-orang kaya bertobat ya. Apakah Tuhan misalnya tidak mau pejabat-pejabat bertobat gitu ya? Tentu Tuhan juga senang pejabat bertobat. Apakah Tuhan tidak senang orang-orang yang sehat, orang-orang yang clean, orang-orang yang apa ya berkecukupan, orang-orang yang pokoknya orang-orang hebat untuk bertobat? Tentu Tuhan juga senang melihat mereka bertobat. Tetapi ini ada problem, ya. Dan ini kita semua mengalami problem ini. Ketika kita dalam keadaan yang baik dan sehat dan makmur dan damai dan sejahtera, kita sering tidak merasakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Amin. Ya. Kenapa Tuhan mengatakan aku datang, bukan aku. Kenapa Tuhan mengatakan yang membutuhkan tabib adalah orang sakit, bukan orang sehat, ya. Ketika kita sehat, kita bisa ngomong segala macam tentang COVID-19, right? Kita bisa ngomong segala macam tentang vaksin A, vaksin B, vaksin C, vaksin D. Tapi kalau kita sudah sakit gitu ya, meskipun tidak ada obatnya, mana ini obat supaya aku sembuh? Dokter ya, apa oksigen atau apa saja yang aku perlukan, give it to me right now. Jangan sampai terlambat, nanti aku mati. Yang bisa ngomong itu siapa? Yang sakit. Yang sehat tidak pernah bisa ngomong seperti itu. Ya, kemarin kan kita pernah dilayani oleh Pak Sarwo ya, dia sharing di sini ya, bagaimana ketika dia harus mengalami itu COVID-19.
gejalanya apa saja. Dia bilang sama saya di luar di luar ibadah, wah ya nggak enak rasanya gitu ya, nggak enak sekali ya. Ya kita yang tidak merasakan kita bisa ngomong dan menganalisis segala macam cara. Tapi ketika kita harus mengalami get me something, I need to be healed immediately. Kira-kira begitu ya. Nah, maka itu Tuhan mengatakan yang butuh tabib siapa? Orang sakit, bukan orang berdosa. Yang butuh aku siapa? Yang butuh tabib orang sakit, bukan orang sehat. Yang butuh aku siapa? Yang butuh aku adalah orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Ya, nah saudara, terakhir nih untuk poin yang kedua, ya. Kalau di dunia ini hanya ada orang berdosa dan orang benar, nggak apa-apa, ya. Yang berdosa perlu Tuhan Yesus kan? Jadi Tuhan datang untuk orang yang berdosa, nggak apa-apa, ya. Kalau mereka bertobat, mereka selamat. Dan yang benar ini juga enggak apa-apa, wong mereka benar kok, ya. Repotnya ada golongan yang ketiga. Orang enggak benar merasa benar. Nah, ini repot nih, golongan ketiga ya. Jadi kalau di dunia ini cuma ada orang yang enggak benar sama yang benar, enggak jadi masalah. Yang benar-benar, yang enggak benar ditolong Tuhan Yesus. Yang repot adalah ada orang yang berdosa tidak merasa berdosa. Orang salah tidak merasa salah. Orang yang butuh Tuhan Yesus tidak merasakan butuh sama Tuhan Yesus. Ini tragedi yang paling besar di dunia. Ya, saya pernah dengar khotbah, enggak pernah lupa. Saya enggak usah sebut yang khotbah siapa, saudara pasti mengenal semua orang ini. Dia mengatakan bahwa tragedi yang paling besar dalam dunia ini adalah sebetulnya manusia membutuhkan Yesus. Tapi mereka tidak merasa bahwa mereka itu membutuhkan Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama apa? Tuhan kita supreme, Tuhan kita maha besar. Yang kedua, Tuhan yang besar ini punya misi untuk menjangkau the lowest of the lower. Apa itu ya? Community atau people gitu ya. Sekali lagi saya sudah jelaskan, bukan berarti dia tidak ingin menjangkau orang-orang kaya, orang-orang terpelajar, orang-orang hebat. Tetapi perhatikan, ketika kita dalam keadaan yang serba baik, kita sering lupa bahwa kita itu membutuhkan Tuhan Yesus, ya. Yang ketiga, yang terakhir gitu ya. Saudara-saudara, pandemi ini mengajar kita satu hal, bahwa ternyata gereja itu bukan gedung, betul enggak? Ya, saya bukan mengatakan jangan datang ke gereja gitu ya. Saya senang ada di gereja, ada Reman, ada Felicia, senang ya. Saya bukan mengatakan bahwa jangan ke gereja, bukan. Tapi saya mengatakan bahwa pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata tanpa gedung gereja, gereja tidak mati. Gereja terus berjalan, meskipun tentu ada dinamikanya, ada up and down-nya, tapi ternyata gereja is not about building, gitu ya. Tapi perhatikan loh ya, perhatikan. Ini penting. Gereja juga tidak sama dengan Zoom. ya jangan lupa, gereja itu bukan kita klik Zoom kemudian join sampai saya hafal tuh 9176902271 ya, kita hafal dan ngelotok tuh ya itu bukan gereja juga itu ya. Nah, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu kita Bible study dan kemudian Ali mengutip dari Charles Spurgeon, kalau saya tidak salah, Charles Spurgeon menjelaskan tentang gereja itu ada 6 atau 7 kriteria. Gereja itu ada relationship yang saling mengasihi, ada pelayanan yang memberkati orang lain. Ini sekalian ngingetin ya, the due date untuk delivery ke master seat is coming soon ya. Kalau masih ada yang ingin contribute, kontak sama AU atau sama Ali ya. What you can do for the master seat gitu ya kira-kira ya. Jadi gereja blessing the community, gereja itu reaching out, tema gereja kita reaching out. Ada banyak tuh ya, itu yang namanya the church. Ada ciri-ciri dari gereja. Jadi bukan Zoom atau bukan gedung ya, bukan barangkali event bukan khotbah barangkali ya, barangkali ada sesuatu yang penting, dan itu ada 6 atau 7 kriteria, saya lupa detailnya, tapi itu menarik sekali. Dan tentu gereja itu bukan soal hari Sabat dan bukan soal puasa. Sekali lagi, itu penting loh ya, penting ya, bukan tak penting. Sabat, puasa. Gereja bukan soal hari Minggu atau hari Sabtu, gereja bukan
Bahkan barangkali bukan soal perpuluhan, bukan soal semua aktivitas, bukan soal retreat begitu ya. Tapi ada sesuatu yang penting yang dikatakan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah baca pada ayat yang keempat pasal yang ketiga. Mana yang lebih penting? Berbuat baik atau tidak berbuat baik, menyelamatkan atau mencelakai orang. Itu yang menjadi inti dari iman Kristen. Begitu ya. Kita boleh mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh rajin ke gereja, kita boleh melewati semua ritual Kristen, dari penyerahan anak, dibaptis, diberkati pernikahannya, apalagi saya tidak tahu ya, semua dilewati, semua ritual itu. Tetapi kalau kita gagal, ya kita gagal untuk mengaplikasikan apa yang kita percayai, untuk berbuat baik, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk memberkati, kita akan terjebak menjadi orang-orang yang degil. Ini kata Injil Markus. Ya, kalau kita baca tadi, ini baca ya sekali lagi nih ya. Pasal yang ketiga, saya baca sedikit aja nih ya, ayat yang kelima, nih yang dikatakan Tuhan Yesus. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dalam bahasa Inggris degil itu stubborn itu ndablek gitu ya, bebel gitu, bebel sekali gitu ya. Jadi kalau orang yang tidak tahu apa-apa soal iman Kristen dan dia tidak berbuat apa-apa, then we cannot complain. Tapi kalau orang itu tahu firman Tuhan, sering ke gereja, sering mendengarkan khotbah, sering bersekutu dengan orang-orang Kristen, tapi do nothing, Tuhan berduka cita melihat kedegilan, kebebalan, stubbornness dari orang-orang ini. Jadi saudara-saudara, kita belajar dari pandemi ini, gereja is not the building. Gereja is not Zoom. Ada meaning dari church yang kita mesti kerjakan, saling mengasihi. Maka itu lewat Zoom meeting ini kita berharap kita bisa saling memperhatikan. Even hanya say hello or happy Sunday. Hopefully we can do more than that. Ya, kita berharap melalui pelayanan kepada Master Seed kita bisa bless the city. Kita berharap, ayo kita reaching out people, kita acting as a living church, kira-kira seperti itu ya. Jadi what is the meaning of faith? Itu menjadi poin yang terakhir. Apa yang menjadi arti sesungguhnya dari beriman atau bergereja atau menjadi anak-anak Tuhan? Itu lebih dari sekedar melakukan ritual atau kebiasaan Kristiani. Ya, saudara. Jadi ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama apa? Tuhan kita, Yesus Kristus, who is this Jesus? Dia mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, the source of law, he is the lawmakers, dia sumber dari semua hukum, dia yang paling tinggi dan dia adalah Tuhan sendiri. Ya, anak manusia Tuhan dari hari Sabat. Ya, anak manusia berkuasa mengampuni. Ya, ingat semua itu. Yang kedua, Tuhan yang luar biasa hebatnya itu. Dia mau mencari orang-orang kecil, the lowest of the lower. Jangan pernah merasa diri terlalu buruk, terlalu berdosa, terlalu jelek untuk dijangkau oleh Tuhan. Memang Tuhan itu misinya mencari orang-orang berdosa, bukan mencari orang-orang benar. Tapi ingat ya, yang paling berbahaya adalah kalau kita berdosa tapi merasa benar. Kalau kita salah tapi merasa benar, itu repot. Kalau kita merasa benar dan benar, is okay. Kita merasa dosa dan dosa, is okay. God will help. Tapi kalau kita merasa benar padahal dosa, repot. Ya, saya pernah berkhotbah waktu Paskah yang lalu, ingat enggak? Kalau orang mengalami kecelakaan atau bencana yang menyebabkan dia mati, pada umumnya bukan bencananya sendiri. Yang menyebabkan dia mati adalah berapa cepat pertolongan datang. Ya, nah, cepat lambatnya pertolongan datang. Ya, kalau kita teriak, God help me, then God will help. God heal me, atau pulihkan aku, maka Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan yang terakhir kita belajar bahwa
bergereja atau beriman atau menjadi anak-anak Tuhan itu lebih dari sekedar melakukan ritual keagamaan atau ibadah yang sifatnya dari minggu ke minggu atau dari hari ke hari. Tapi kita harus mempraktekkan what is good. Mana yang kita mau pilih? Melakukan yang baik atau menahan dari melakukan yang baik. Ya, sebagai penutup, sebelum saya berdoa, saya mengajak kita untuk membuka Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal yang ke-58. Saya akan baca beberapa ayat di sana. Ini ayat yang terkenal. Beberapa di antara kita pasti sudah terbiasa dengan ayat-ayat ini. Bentar ya, Yesaya 58. Oke. Saya akan bacakan ya, saudara ya. Mulai ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain kain kurung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh inikah yang kau sebutkan berpuasa. Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Bukan, kata Tuhan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan seterusnya. Itu puasa, ya. Orang-orang Farisi lupa, dia pikir puasa ya puasa, dia tidak peduli orang-orang yang lapar. Padahal Yesus bilang kalau you puasa, buka pintu rumahmu, pecah-pecahkan roti, kasih kepada orang miskin. Loh, hari puasa loh. Hari puasa kok mecah-mecah roti kasih orang miskin. But that is the true fasting. Hari-hari ini sebelum saya akhiri khotbah ini, kita perlu memikirkan kembali what is the true faith yang kita punya. What is the true Christianity yang seharusnya kita hidupi dalam hidup ini. Haleluya. Good. Ayo kita bersama-sama berdoa, yuk. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman, kebenaran yang boleh kami pelajari sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau yang datang 2000 tahun yang lalu. Dari seorang ibu yang bernama Maria. Engkau adalah sejatinya Tuhan. Tuhan di atas hari Sabat. Tuhan the supreme lawmakers. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini revelation yang penting sekali buat kami semua. Banyak orang tidak percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Tapi atas anugerah Tuhan, Engkau membuka hati kami to believe in you. To believe in you. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan sore hari ini. Karena siapakah kami ini? Kami bukan orang-orang benar. Kami orang-orang yang banyak boroknya. Kami orang-orang yang banyak cacatnya. Ini bukan kata-kata yang indah yang keluar dari mulut hamba-Mu. Tapi that's the reality. Kami ini banyak kekurangannya, banyak buruknya. Meskipun barangkali kami tidak pernah sharingkan kepada orang lain. But you, God, loved us. Engkau mengasihi kami. Engkau mencari kami. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang sadar bahwa kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan, tolong kami semua. Untuk boleh belajar hidup. Boleh belajar hidup. Beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya dengan melakukan ritual seperti kewajiban atau rutinitas. Tapi seperti firman Tuhan tadi. Mematahkan belenggu-belenggu, membebaskan orang dari kuk. Membagi-bagi roti kepada orang-orang miskin.
Tolong Tuhan Yesus, karena itu kami juga mau bersatu hati berdoa pada sore hari ini Tuhan. Minta perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan untuk pelayanan kepada orang-orang melalui mustard seed Tuhan. Kami tidak mau melakukannya hanya sebagai aktivitas saja. Kami minta ada blessing dari Tuhan. Ada perkenanan dari Tuhan. Supaya semua yang kami berikan itu bisa dipakai. Bisa digunakan. Untuk sedikit menolong mereka yang kurang beruntung ya Tuhan Yesus. Dan boleh menolong mereka juga untuk semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Mengenal kebaikan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, Engkau memberkati jemaat House for All Nation di Calgary. Semuanya Engkau berkati seperti yang sudah diklaim oleh Vero tadi Tuhan. Kami berdoa, mengklaim dan percaya kepada Tuhan. Supaya ada kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang memancarkan terang kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita dari sekarang ini, sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. 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 Tuhan memberkati.